A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali yaitu dalam pembelajaran bahasa Arab di level 1 yang kini tengah menginjak ke pertemuan yang keempat atau 3, Pak? 4 ya? 4. Alhamdulillah ya. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesemangatan, ya, diberikan keistiqomahan dan juga yang paling penting kemudahan dalam mempelajari, dalam memahami pembelajaran. Seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, ini maaf ya ada suara ini ya, ada truk kayak gitu. Ini apa namanya? Ada mobil truk pengambil sampah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada malam hari ini, baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Baik. Kita di sini kemarin ada latihan yang diberikan ya. Nah, di sini kita bisa menjawabnya secara seksama, yaitu yang pertama, hal huna mimhatun na'am. Nah, kalau misalnya na'am jawabannya bagaimana? Huna min hatun. Na'am. Huna mimhatun. Diulangi lagi ya, karena jawabannya na'am. Di sini. Selanjutnya, hal huna sabburatun la. Nah, ini bagaimana jawabannya? La bal huna. Bal huna apa? Bebas apa aja? Bebas. La bal huna. Ya, yang agak mirip sama saburoh itu apa ya? Jendela ya? Jendela. Ya, apa bahasa Arab jendela? Nafizatun. Nafizatun ya. Nafizatun. Oke. Selanjutnya madza huna. Bagaimana jawabnya? Apa yang di sini? Bebas apa aja? Huna? Kolamun wa huna. Ya, huna kola. Kolamun. Huna kolamun. Kolamun wa huna. Apa bahasa Arabnya pulpen tinta? Pulpen tinta. Kolamu hibrin. Ya kan ya? Hibrin. Kalau pensil? Kolamu hibrin. Kalau pensil? Kolamu rososu. Kolamu rososin. Ya. Rososin. Terus madza hunaka mungkin selain Ibu Indah ya. Yang lain mungkin ada yang mau jawab.
Maza hunaka hunaka apa? Hunaka bebas apa aja ini? Maza hunaka 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 kitabun. kitabun. Terus di situ ada wa apa? Apalagi habis kitabun? Kitabun wa eh, irtosun. Wa kirtosun. Habis itu apalagi? Saburatun. Saburat. Ya, saburatun nggak apa-apa ya. Oke. Selanjutnya, halil baitu huna la. Nah, ini bagaimana jawabnya? La, halil baitu huna. Jawabnya bagaimana? La, tidak, tetapi bagaimana? La bal La huna bal al-masjidu. huna La bal huna. Al-masjidu. Bukan. Ya. La, bal, al baitu huna, hunaka. Coba ya ini dicerna baik-baik terjemahnya. Apakah rumah di sini? Oh. Ya kan ya? Nah, tidak, berarti rumah di sana, ya kan? Apa bedanya dengan hal huna al baitu sama hal al baitu huna? Nah, kalau misalnya hal huna al baitu, apakah di sini rumah dengan apakah rumah di sini? Beda tidak? Beda. Beda, ya. Apakah di sini rumah dengan apakah rumah di sini? Iya. Tidak. Ya. Kalau misalnya apakah di sini rumah, lalu jawabannya la, nah itu berarti diubah rumahnya ya. Diubah. Tidak, tetapi di sini masjid misalnya. Kalau Iya. misalnya diawali oleh di sininya. Tapi kalau Iya. misalnya diawali oleh bendanya, maka bendanya nggak usah diubah, tapi yang diubah itu huna atau Hunaka. hunakanya. Oh. Ya kalau misalnya hunanya di akhir, Bisa. kayak gitu ya. Ya. Nah, kayak misalnya halil maktabu hunaka, naam. Pakai gimana jawabnya? Naam al-maktabu huna. Al maktabu Hunaka. hunaka. Nah, kalau misalnya dengan la, bagaimana jawabnya? Dengan la, bagaimana? La bal al-maktabu hunaka. Kan la. Berarti ini kan pertanyaannya hunaka. Kalau la masa hunaka lagi? Huna. Ya, betul, huna. Al-maktabu huna. Ya. Oh. Hmm. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, ainal madrasatu. Ini menggunakan huna atau hunaka ya. Maka bagaimana menjawabnya? Ainal madrasatu. Al-madrasatu hunaka. Al madrasatu hunaka. Selanjutnya, ainan nafizatu.
An-nafidatu hunaka. Mungkin diganti ya huna aja ya. Hunaka terus. An-nafizatu Huna. huna. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya pertanyaannya madza huna, nah berarti hunanya di awal ya. Madza huna, huna qalamun. Ya, madza hunaka kitabun. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan ainal madrasatu, ya maka al-madrasahnya dulu baru hunakanya. Nah, seperti itu ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan kembali? Oke, baik. Kita ini ya, stop share. Kita langsung ke pembelajaran ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari yaitu pelajaran terkait dengan apa? Terkait dengan harful jar, ya, harful jar wadzuruf, ya, harful jar wadzuruf, yaitu huruf-huruf jar dan az-zuruf. Nah, apa itu harful jar, ya, ataupun zuruf? Ini sebenarnya identik dengan kata sambung, ya, yang mana yang dimaksud daripada harful jar, ya, itu adalah huruf, ya, yang mana itu jar itu artinya identik dengan huruf kasroh, ya, berarti huruf jar itu adalah huruf yang membuat kosakata setelahnya menjadi kasroh, ya. Harful jar itu adalah huruf yang mana identik membuat kosakata setelahnya menjadi kasroh. Nah, seperti itu ya. Dan juga zuruf itu apa? Zuruf itu adalah identik dengan ya menyatakan sebuah keadaan ya ataupun kondisi. Ya, itu biasanya terkait dengan kondisi, misalnya terkait dengan tempat. Ya, biasanya itu menyatakan posisi. Contohnya yaitu di atas, ya, terus di bawah, di samping, di kanan, di kiri, meja, di bawah, lampu. Nah, itu kata di bawahnya itu namanya zuruf, yaitu identik dengan keterangan tempat, ya. Jadi zuruf ini itu identik dengan keterangan tempat, ya. Kita lihat tuh, fauqa di atas tapi tidak nempel, tahta di bawah, baina di antara, waro'a di belakang, amama di depan. Nah, ini juga sama, yaitu setiap kosakata yang didahului oleh az-zuruf itu juga berharokat kasroh. Ya, jadi ingat ya, yaitu sebuah kosakata yang didahului oleh huruf jar dan juga zuruf itu apa namanya? Itu kelak hendak berharokat apa? Berharokat kasroh. Nah, kita lihat ya untuk ini ya, apa dari contohnya langsung, yaitu bagaimana dalam pengamalannya ya, ketika kosakata didahului oleh yaitu zuruf ataupun huruf jar. Nah, kita lihat itu ya. Fil fasli, ya kan ya.
Di situ kasro atau apa? Kasroh. Kasroh. Kasro. Alal ardi. Kasro atau bukan? Kasroh. Kasroh. Kasro. Fauqal maktabi. Kasroh. Kasroh. Kasro ya. Jadi kita bisa melihat ya secara langsung bahwasannya kosakata yang diawali oleh huruf jar dan juga az-zuruf itu berharokat apa? Berharokat Kasroh. kasroh. Nah, seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Ini mirip jar majrur Ustaz ya? Iya, betul. Oh, iya. Tapi kalau untuk bahasa jar majrur di level 1 nanti dulu ya. Kita nanti bahasa seperti itu di level 2 kalau untuk Oh itu. iya Ustaz. Masih. Oke. Ini saya izin stop share dulu ya. Ini saya akan memperlihatkan yaitu di buku huruf jarnya hanya disebutkan 2 saja ya. Nah, di sini saya akan menampilkan huruf jar yang lebih lengkap yaitu terdapat ya berjumlah 9 ya. Nah, ini udah berubah belum? Belum. Udah? Sudah. Ya udah Ustaz. Oke. Nah, di sini ada berapa? Ada 9 huruf jar ya. Nah, yang mana tadi yang seperti saya katakan ya, setiap kosakata yang diawali oleh huruf-huruf jar yang tercantum pada layar ini yang berjumlah 9, maka dia hendak menjadi berharokat apa? Kasroh. Berharokat Kasroh. kasroh. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini saya akan membacanya, lalu Bapak dan Ibu sekalian hendak akan menghafalnya. Seperti itu ya. Baik, yang pertama di situ ada dari kanan dulu ya. Fi, ya. Fi. Fi, Pi. fi itu artinya di dalam. Dalam. Fi, ya. Habis itu yang kedua ada ala. Ala. Ya. Di atas. Ala. Ala. Ala itu artinya di atas. Ya. Nah, tadi ada fauko. Fauko juga di atas. Apa perbedaan antara ala dengan fauko? Kalau ala itu di atasnya nempel. Ya, misalnya, jadi nempelnya gini gitu ya. Seperti ini. Nah, semisalnya pulpen di atas meja. Ya, itu kan pulpen tentunya dalam kondisi menempel ya. Di atas mejanya tuh ya nempel kayak gitu. Nah, kecuali kalau diangkat gitu ya. Nah, itu adalah ala. Tapi kalau misalnya fauko, itu di atasnya tidak menempel. Contohnya lampu ya di atas lantai. Nah, itu menggunakan fauko karena lampunya dia nempel ke atap ya. Sedangkan ya lantai di bawahnya tetapi tidak menempel. Nah, itu dia menggunakan fauko. Nah, seperti itu ya. Terus an itu artinya dari atau tentang, tapi ini lebih identiknya ke tentang ya. Lebih biasa digunakannya dengan arti tentang. Misalnya aku an hayati Nabiyina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya menceritakan tentang, nah gitu ya, tentang kehidupan Rasulullah. Nah, itu menggunakan an. Terus ila itu artinya ke, ya. Ila itu artinya apa? Ke. Misalnya azhabu ilal masjidi, ya. Saya pergi ke masjid. Nah, gitu ya. Terus min itu dari, ya. Min itu dari. Tarji'u
min al madrasati atau minal madrasati. Nah, seperti itu ya. Min itu artinya dari. Nah, kamu pulang dari sekolah. Nah, habis itu li. Li itu artinya untuk, ini meskipun lam, tapi dibacanya li. Ya, dibacanya apa? Li. Li. Ya, dibacanya li. Li itu artinya untuk atau kepunyaan. Ya, misalnya kalau misalnya yang mengartikan untuk, contohnya misalnya hador tuhuna fit ta'allumi. Ya, saya telah hadir di sini untuk belajar. Nah, itu kalau misalnya untuk, ya, berartikan untuk. Tapi kalau yang kepunyaan, misalnya lil ustazi kitabun. Ya, ustadz tersebut mempunyai kitab. Nah, itu ya. Itu contoh kalau misalnya yang berartikan kepunyaan. Nah, habis itu ada ka. Ya, ka. Ini bacanya ka ya. Bacanya ka. Ka. Ya. Ka itu artinya seperti. Ya, ka itu artinya apa? Seperti. Ya. Ka. Contohnya wajhuka kal komari. Ya. Wajahmu bagaikan rembulan. Ya, ka. Ka itu seperti. Nah, selanjutnya yaitu adalah bi. Nah, ini bacanya bi. Ya. Bacanya apa? Bi. Bi itu artinya dengan. Ya. Bi itu artinya apa? Dengan. Ya, contohnya aktubu bil kolami. Ya, saya menulis dengan pulpen. Nah, itu ya, bi artinya apa? Dengan, ya. Habis itu ruba. Ya, ruba itu artinya bisa banyak, bisa sedikit. Artinya dia menyesuaikan, yaitu dengan apa? Ya, dengan kondisi ataupun ini ya secara zohirnya ya. Dari segi jumlahnya itu sedikit atau banyak. Nah, kalau misalnya banyak, ya misalnya banyak siswa yang pergi ke sekolah, ya, rubba tolibin, nah gitu ya, yadhabuna ilal madrasati, nah itu berarti artinya banyak. Nah, seperti itu ya. Ruba itu artinya banyak atau sedikit. Kalau bi artinya apa? Dengan. Ya. Bi artinya dengan. Saya menulis dengan pena. Ini artinya seperti. Ini untuk atau kepunyaan. Lil ustadi. Terus min. Artinya apa min? Dari. Ila artinya ke.
Ini an artinya Dari. an ya artinya tentang ya, lebih utamanya tapi bisa diartikan dari. Akusu itu artinya saya bercerita, ya. Akusun. Misalnya apa ya nih ya? Oke. Baik, ini ya, saya beri waktu kepada ibu bapak sekalian untuk menghafal ya, menghafal semua huruf jar. Nah, seperti itu ya, yang berjumlah 9 ini, insya Allah ini kan bukan kosakata panjang, ya insya Allah mudah ya. Saya beri waktu dulu 5 menit ya, sampai 40. Nanti kalau masih belum hafal, saya tambah lagi waktunya gitu 2 menit. Ya, maka silahkan untuk mulai menghafal ya dari fi sampai ruba. Silahkan. Min. I. A. An. A. I. Rupi. Li. Min fi an hatta ala ila. Apa ini? I. Fi an Ila. ala ila. Da. Ila. Min. Li. Ka. Min dari li kepunya angka seperti bi dengan ila ki. Ila ke. An tentang. Tentang. Ala di atas. Di dalam. Lebih banyak. Sedikit. Ila ke. Min dari. Li kepunyaan. Ka seperti. Bi dengan.
Sudah hafal, Bu? Sudah hafal belum? Sudah dicoba, Ustadz. Ya, sudah coba tapi belum hafal Ustaz. Coba Ya, Ustaz. nambah lagi ya. 2 menit lagi. Sudah, Bu? Sudah, Ustadz. Boleh dicoba ya. Baik, ini nih. Baik, saya coba. Ini saya foto dulu. Ini jangan difoto. Ya, nggak apa-apa. Tapi Bu, jangan lihat grup ya. Nah, di grup ada. Ya, baik. Saya tutup ya. Nih, ini warna hijau. Oke. Pertama, Bapak Guntur. Ya Pak. Apa bahasa Arabnya tentang? Tentang. An. Terus Ibu Dini. Ya Ustaz. Apa bahasa Arabnya seperti? Li. Li. Ibu. Oh, Ya, bukan Li. Sekarang fokus. oh Seperti. astagfirullahaladzim. Ka. K, ya.
Aduh, saya kurang fokus juga. Terus Ibu Erawati. Ibu Erawati, Iya Ustadz. bahasa Arab dari. Ntar dulu. Min ya? Min, ya. Ibu Maryam, Ya Ustaz. bahasa Arabnya di atas. Allah. Ala. Ibu Yuriarti, Ya Ustaz. bahasa Arabnya ke. Ila. Ila. Ibu Indah, Baik Ustaz. bahasa Arabnya dengan. Bi. Apa? Bi. Bi. Bapak Selamat, Iya, Ustaz. bahasa Arabnya apa nih? Dengan. Udah ya, banyak atau sedikit? Rubda. Coba Ibu Suwacirah. Ibu Suwacirah. Ibu Suwacirah. Nggak ada ya. Oke, kita cukupkan ya. Ada Ibu Suwacirah? Nggak ada. Oke. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ya, di sini setelah huruf jar yaitu ada huruf ada huruf Zorof. zorof. Ya, zorof itu ya ini ya menyatakan seperti halnya sebuah posisi ya, sebuah posisi ataupun ya keadaan tempat ya, di bawah, habis itu di samping. Nah, seperti itu ya, di antara. Nah, di sini yang tercantum di sini ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama yaitu fauqa. Fauqa. Seperti yang tadi dijelaskan, fauqa itu apa perbedaannya dengan ala? Ala Kalau ala menempel, kalau nempel. pokok tidak. Pokok tidak. Ya, kalau fauqa tidak menempel. Habis itu ada tahta. Ya, tahta itu artinya Di bawah. Bawah. di bawah ya. Habis itu ada baina. Antara. Baina artinya di antara ya. Habis itu ada waro'a Belakang. ya. Waro'a apa? Di belakang. Di belakang. Habis itu ada amama. Amama itu artinya apa? Di depan. Amama artinya di depan. Nah, seperti itu ya. Baik, jadi fauqa, apa artinya fauqa? Di atas Di tidak atas. menempel, tahta di bawah, Di bawah. habis Baina itu di baina antara. di antara, waro'a di Di belakang, belakang. di depan, Amama. amama. Ya, amama, waro'a, baina, tahta, fauqa. Nah, ini kurang ya. Ada satu lagi yaitu janiba. Janiba itu artinya di samping. Ya. Janiba. Mana tulisnya? Janiba. Artinya di samping. Nah, seperti ini ya. Janiba itu di samping ya. Baik. Fauqa, tahta, baina, waro'a, amama sama janiba. Ya. Coba dites ya. Ini belum ngafal sebenarnya ya. Coba dulu aja. Mana nih? Coba nih.
Apa artinya fauko? Di Di atas, atas. tapi Di tidak atas nempel. tapi tidak menempel. Nempel. Apa artinya tahta? Di bawah, Bawah. Di bawah. Baina. di antara, Di antara Antara. Waro'a. belakang, Belakang. Belakang. Amama. di depan, Di Depan. depan. Janiba. di samping. 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 Ya, nanti contoh-contohnya ada di bawah ya. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa kosakata cukup banyak. Nah, ini ya. Kita baca. Oke. Yang pertama di situ ada guru. Ya, guru itu bahasa Arabnya ustazun. Ya, ustazun. Sebenarnya bahasa Arabnya guru itu cukup banyak ya. Ada ustazun. Habis itu ada apa lagi? Ada muallimun. Ini kekecilan nggak, Bu? Cukup Ustaz kelihatan. Cukup ya. Ustazun. Habis itu ada muallimun ya. Nah, ini ya. Nggak ketulis. Oh, putih warnanya. Bentar, Bu. Saya ganti warna dulu. Ustazun, ada muallimun ya. Ada apa lagi? Ada mudarrisun. Ini semua artinya semuanya guru ya. Habis itu ada apa lagi? Muallimun, mudarrisun, ada syaikhun. Nah, ini ya, ini semuanya bahasa Arabnya guru. Tapi kalau di mana? Di Timur Tengah itu biasanya menggunakan syaikhun. Ya, kalau di sini di Timur Tengah. Huwa syaikhi, berarti dia guruku. Nah, tapi kalau ustazun ini di Timur Tengah bukan identik dengan guru ya, tapi identiknya dengan profesor. Jadi ustazun itu kalau di Timur Tengah itu artinya profesor, ya. Jadi bedanya dengan yang di mana di Indonesia, kalau di Timur Tengah itu baru bisa dipanggil ustadz kalau udah lulus S3 dan udah punya banyak karya, ya. Kalau misalnya di Indonesia ya dibilang setelah lulus pesantren ya terbiasa juga dipanggil ustadz kayak gitu ya. Nah, ini ustazun itu artinya kalau di Timur Tengah ya itu profesor. Ya, tapi menurut kamus juga memang bisa diartikan profesor kayak gitu ya. Ini profesor. Oke, selanjutnya ada bi'run. Bi'run itu artinya sumur. Ya, bi'run itu artinya sumur. Habis itu ada tilmizun. Ya, tilmizun itu artinya murid. Ya, jadi tilmizun artinya murid. Terus selain tilmizun itu apa? Selain tilmizun itu to apa? Tolibun. Nah, jadi
tilmizun ataupun tolibun artinya murid. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada diwanun. Ya, diwanun. Diwanun itu artinya kan kantor. Ya, diwanun, tapi bisa juga yaitu dengan maktabun. Maktabun. Ya, maktabun itu bisa berartikan meja, bisa berartikan kantor. Ya, tapi kalau kayak misalnya di perkuliahan itu kan biasanya ada ini ya, ada kantor dosen. Ya, kantor dosen ini, kantor dosen itu. Nah, kalau misalnya di sini di Yordan, itu kantor dosen itu menggunakan maktab. Ya, artinya kantor. Ya, misalnya maktabu aduktur Adam Kudoh. Itu berarti artinya kantor Doktor Adam Kudoh. Ya. Seperti itu. Maktab itu diartikan kantor kalau misalnya di sini, ya. Terus ruznamatun itu kalender. Ya, ruznamatun kalender, tapi sangat jarang digunakan, ya. Yang paling sering digunakan tuh apa? Takwimun, ya. Sebelumnya udah pernah dengar belum takwimun? Takwimun. Sudah ya? Sudah. Itu kan kalender, ya. Ini berarti sinonimnya, ya. Terus ada sarirun. Ya, sarirun itu artinya tempat tidur, ya. Tapi apa yang dimaksud tempat tidur di sini? Apakah kasurkah atau ranjangkah? Nah, ini maksudnya lebih kepada ranjang. Apa nih? Ranjang ya. Maksudnya adalah ranjang. Nah, maksud daripada sarirun di sini adalah ranjang, bukan kasur ya. Ranjang itu ya tempat ini ya disimpannya kasur. Ya, di atas ranjang itu ada kasur. Ya, seperti itu. Terus habis itu ada sundukun. Sundukun itu peti atau lemari. Nah, ini sundukun ini bisa diartikan dua ya. Bisa diartikan peti, bisa diartikan lemari. Tapi kalau lemari saja, itu selain sundukun, itu ada bahasa Arab yang lain, yaitu adalah khizanatun. Itu juga artinya lemari. Ya. Habis itu ada mihoddatun. Nah, ini kita lihat ya, pada layar itu ada dua bantal. Yang satu mihoddatun, yang satu wisadatun. Nah, ini yang benar yang mana? Apakah sinonim atau bagaimana? Atau jenis bantalnya berbeda? Ya, jadi kalau mihoddatun itu selain bisa diterjemahkan bantal, itu bisa diterjemahkan apa? Diterjemahkan guling. Kalau mihoddatun ya, bisa diartikan guling. Tapi kalau wisadatun itu hanya bisa diartikan bantal aja, tapi tidak bisa diartikan guling. Nah, itu perbedaannya ya. Mihoddatun itu bisa diartikan dua, bisa bantal, bisa guling. Wisadatun hanya bantal saja. Nah, gitu ya. Terus habis itu ada minbarun. Ya, minbarun. Minbarun itu ya mimbar yang biasanya digunakan untuk berkhutbah, berpidato, sambutan ya. Itu minbarun. Ya, ini kayak bahasa serapan ya. Seperti itu. Bahasa Indonesia itu kan ada ini ya, ada beberapa serapan yaitu dari bahasa lain ya, yaitu sebagiannya itu dari bahasa Arab juga kayak kursiyun, bahasa Indonesianya kursi. Nah, seperti itu ya. Ada beberapa serapan dari bahasa Arab. Terus min dodatun.
Nah, ini mindodatun itu artinya meja. Nah, lantas apakah ini sinonim dengan maktabun? Ya, kalau mindodatun itu terkhusus untuk meja yang benar-benar berukuran besar. Ya, biasanya berukuran besar itu untuk apa ya digunainnya ya? Digunakan untuk apa biasanya? Untuk Ya, rapat yang Ustaz. apa? Untuk rapat. Ya, rapat-rapat. Nah, itu kan besar ya mejanya. Nah, itu diartikan mindodatun. Tapi kalau maktabun itu dia lebih umum ya. Bisa meja kecil, meja besar, sebagainya. Itu bisa disebut maktabun. Tapi kalau mindodatun ini identik dengan mejanya besar ya. Nah, wisadatun itu artinya bantal. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya sarirun itu ranjang, apa bahasa Arabnya? Apa namanya? Bahasa Arabnya kasur. Kasur itu bahasa Arabnya firoshun, ya. Firoshun itu artinya kasur, ya. Kasur. Nah, seperti ini ya. Firoshun, kasur. Baik, ini saya foto dulu. Kalau bisa dihafalin ya, jangan sampai seminggu itu kosong dari ngafal kosakata. Oke, kita itu sudah saya foto ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh, yaitu terkait dengan penerapan, yaitu ketika kosakata itu didahului oleh apa? Didahului oleh yaitu huruf jar, ya. Ya, betul. Oke. Nah, di situ kita bisa lihat ya, yang pertama ada as-sabburatu wal kursiyyu fil fasli. Ini artinya apa? Ada yang tahu? As-sabburatu wal kursiyyu fil fasli, ada yang tahu artinya? Ibu Indah mungkin? Penghapus di tas kursi. Bukan. Ya. As-sabburatu wal kursiyyu fil fasli, papan tulis dan Dan kursi kursi. di dalam kelas. Nah, seperti itu ya. Terus habis itu al-kurrosatu alal maktabi artinya apa? Artinya ada yang bisa? Kantor. Bukan, al-kurrosatu Kertas buku di atas meja. buku buku tulis ya. Buku tulis berada di atas Di atas meja. 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 Habis itu al-maktabu alal ardi artinya apa? Eh,
Kantor berada Di di atas atas tanah. Ini tanah. lebih ke meja ya. Oh, meja. Meskipun kantor juga ya di atas tanah, tapi lebih ke meja. Ya, meja berada di atas Atas tanah. 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 Terus asaqfu fauqal maktabi artinya apa? Asaqfu. Pokoknya di antara ya. Di antara Di meja. atas, tapi tidak Di atas nempel. meja. Ya, Oh, di atas ya, Ding. asaqfu apa? Atap, ya. Atap. Jadi atap berada di atas Meja. meja. Terus al-maktabu tahta sakfi. Nah, ini artinya apa? Meja di bawah atap. Meja berada bawah di atap. bawah Atap. atap. Habis itu al-ardu tahta sakfi. Artinya apa? Tanah di bawah atap. Tanah berada di bawah Atap. atap. Ya. Habis itu al-ardu wal maktabu tahta sakfi. Tanah dan meja di bawah atap. Ya, tanah dan meja berada di bawah atap. Terus al-ustazu fil fasli artinya Guru Guru di Guru dalam kelas. dalam guru kelas. dalam kelas. Wa tilmizu fil fasli artinya Murid di dalam Murid kelas. di dalam kelas. murid di dalam kelas. Al-ustazu amamat tilmizi artinya Guru di Guru depan di murid. belakang. Di belakang depan. murid. Di depan Guru. murid. Oh, di depan ya. Depan di murid. depan. Ya, amama di depanmu murid. Wa tilmizu amamal ustazi artinya Murid Murid di di depan depan ustaz. depan Guru. murid berada di depan Guru. guru. Terus al-ustadu baina saburoti wal maktabi artinya Guru Ustadz di Guru di antara antara papan tulis dan papan tulis dan meja. dan meja. guru berada di antara papan tulis dan Meja. meja. As-saburatu bainal ustazi wal haiti. Papan tulis papan tulis antara antara guru guru dan dan Guru wal dan Berada di antara guru dan HIT. haid. Haid itu apa? haid. Haid. Din, Pintu. dinding. Dinding. Oh, dinding. Ya, tembok. Ya, haitun. Oke, di sini ainal bi'ru, kita masuk ke percakapan ya. Ainal bi'ru hiya waro al baiti. Artinya apa? Al bi'ru itu artinya sumur ya, di mana sumur? Sumur dia hiya waro al baiti di mana? di belakang rumah. Rumah. Ya, di belakang rumah. Nah, ini kenapa bi'ru kohia? Ya, jadi meskipun kemarin itu ada ini ya, apa untuk mu'annas itu identik dengan adanya tak marbuto. Ya, tetapi di situ ada beberapa pengecualian ya, yang mana di situ disebut bahwasannya terkadang ada mu'annas tapi dia tidak ada tak marbutoh, tidak ada tak marbutohnya. Ya, itu ada beberapa pengecualian. Ya, biasanya itu ya referensi pengecualiannya itu ya Al-Qur'an. Ya, seperti halnya bi'ru. Ya, al-bi'ru ini di dalam Al-Qur'an itu disebutnya mu'annas. Ya, maka dari itu kita tidak bisa menyanggah Al-Qur'an sebagainya ya. Nah, maka dari itu karena Al-Qur'an menyebut al-bi'ru itu mu'annas, maka kita pun harus menganggapnya sebagai mu'annas yang dan ini termasuk pengecualian. Seperti itu ya. Terus man fid diwani. Nah, ini artinya apa? Apa yang di dalam
Dian. Apa yang ada di dalam Siapa yang berada di kantor? dalam? Oh, maaf. Kantor. Di dalam kan? Kantor. Ya. Maaf. Siapa yang berada di dalam kantor? Fihi Ya. Ustaz. Fihi ustazun artinya Guru. Di dalam. Ada Ustaz. Di dalam di kantor. dalamnya terdapat ustaz atau terdapat guru. Hi-nya kembali kemana ini? Hi-nya kembali ke diwan. Diwan. Ya. Itu Jadi udah bertempel, hi-nya ini Ustaz, dia ya? mewakili diwan. Ya. Artinya nya, ya di dalamnya. Ya. Di dalamnya terdapat gurunya ini kembali ke diwan. Ya. Terus Itu kata maza ganti, Ustaz, alal ya? haiti. Ya, kata ganti, domir ya. Domir, ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, maza alal haiti. Apa yang berada di atas dinding? Ya, alaihi ruznamatun. Ya, artinya apa ini? Di atasnya. Di Terdapat atasnya. Apa di atas dinding? Alaihi rusnamatun. Di atasnya ada kalender. Oh, betul. Ya, ruznamatun itu sinonim dari takwimun, artinya kalender. Terus maza ala sariri, artinya apa ini? Mana? Apa ya yang di atas tempat tidur ya? Ya, tempat tidur atau ranjang. Alaihi miqaddatun, di atasnya terdapat apa? Bantal. Ya, bantal atau guling. Ya. Terus aina minbaru, artinya Di mana mimbar? di mana mimbar? Gua fil masjidi, artinya Dia di dalam Dia masjid. di dalam masjid. nah, dia di dalam masjid. Dia ini kembali kemana? Mimbar. Mimbar. Jadi kata dia itu tidak hanya berlaku untuk orang ataupun ya makhluk hidup ya, tapi bisa juga untuk benda kalau dalam bahasa Arab ya, seperti itu. Ya kalau di Indonesia kan dia itu ya untuk orang hidup gitu ya. Identiknya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu bisa digunakan untuk benda ya, untuk kata ganti gitu ya. Oke. Maza alal min dodati, artinya apa ini? Apa yang ada di atas meja besar? Nah, betul. Alaiha kitabun, artinya Di Di atasnya atasnya ada kitab. di atasnya ada kitab atau buku. Ya, jadi alaiha. Jadi kalau misalnya muannas ya itu menggunakan alaiha, pakai ha ya. Pakai ha besar dengan adanya fathah alaiha. Nah, kalau misalnya muzakkar maka dia alaihi. Nah, kalau misalnya muzakkar fihi. Kalau muannas Fiha. betul fiha. Itu ya. Oke, selanjutnya ainal mim sahatu artinya apa? Di manakah? Mim sahatu tuh kayak Di mana keset? Di nah, mana betul keset ya. Mim satu tuh artinya kayak keset. Hiya waro'al babi. Ya, artinya Dia di belakang di pintu. belakang pintu. betul dia di belakang pintu. Belakang pintu. Ya. Terus ainat tilmizu artinya Di mana murid? di mana orang murid huwa amamal ustazi artinya Dia di depan guru. dia berada di depan guru.
Baik ya. Jadi kalau misalnya muannas ya, dia ataupun kata ganti ya, yaitu dianya itu menggunakan hiya ya. Kalau muannas hiya, kalau misalnya muzakkar Huwa. huwa. Kalau muzakkar fihi, kalau muannas, Fiha. Fiha. kalau muzakkar alaihi, muannas Alaiha. 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 Bisa difahami? Insya Allah. Insyaallah Ustaz. Baik, materi hari ini sudah habis sampai di sini ya. Karena yang bawahnya udah baru tuh, tentang domir. Ada yang ditanyakan? Apa sudah di sini aja cukup? Belum Sudah ada sih jelas? Ustaz. Ya, insyaallah. Apa? Ya, insyaallah jelas Ustaz. Jelas ya. Baik, kita Ya. cukupkan ya sampai di sini. Baik, kita tutup. Nggak ada yang ditanyakan ya? Yang lain sebagainya. Ya, kita doakan selalu semoga ya rakyat Palestina diberikan ketabahan, kekuatan, dan juga kemenangan ya atas kaum Zionis Israel seperti itu. Amin. Ya, alhamdulillah ini dengan Amin. pertolongan Allah ya banyak yang turut membantu ya. Bahkan yang negara kaum non-muslim pun turut membantu kayak misalnya Korea Utara ya turut membantu persenjataan, terus Rusia, Putin juga kabar-kabarnya kemarin udah uji coba nuklir rudal maaf ya, uji coba rudal buat dikirim ke Israel seperti Palestina seperti itu. Dan Insyaallah. juga negara-negara Islam lainnya itu yang benar-benar ikut turut andil dalam perang. Kalau Rusia sama Korea Utara dia mengirimkan senjata, ya belum turut ikut perang. Tapi kalau yang benar-benar andil dalam perang itu seperti halnya Lebanon sama Yaman. Syria. Oh, Ya sama Yaman sekarang. Lebanon, Syria, Yaman. Ya, seperti itu ya. Ya semoga semakin bertambah kekuatannya. Kalau Indonesia itu fokusnya kepada sumbangsih dalam hal medis dan juga kebutuhan pokok ya kehidupan sehari-hari. Itu Indonesia fokusnya di sana. Itu ya. Baik. Semoga seperti itu diberikan kekuatan, ketabahan dan berujung kemenangan. Ya kalau kemenangan itu pasti kalau dari hadis ya. Tapi untuk waktunya kita tidak bisa mengetahui kapannya ya. Tapi kalau kemenangan itu pasti. Kalau itu menurut hadis ya. Seperti itu. Oke. Semoga segera gitu ya diberikan kemenangan. Baik, kita tutup dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qad istauda'naka wadistauda'naka ma'allamtanahu ma'allamtanahu fardudhu ilaina warudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Inda ya, inda hajatina ilaihi inda hajatina wala tunsina anhu wala tunsina anhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah. Jazakallah Saya khair. Ustaz izin. Silakan. Luar. Ini